Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, akhirnya tangisan Sun Haji si penjual es teh memohon kepada Pak Prabowo untuk menolak Gus Miftah untuk mundur dari kabinet merah putih Pak Prabowo ya. Dan sementara itu Deddy Corbuzier enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait mundurnya Gus Miftah dari kabinet Prabowo. Dan yang paling lucunya lagi, para komedian lapor Pak juga ikut memparodikan ketika Gus Miftah mengolok-olok Pak Sun Haji si penjual es teh. Nah, seperti apa kabarnya? Ini dia. Let's go. Saya Sun Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Apa Pak Prabowo mereka mau tanya, yang kalian mau tanya apa? Izin Pak seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Iya, tanggapan Bapak tadi belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria ya. Beliau sadar beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau ya, mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Gus Miftah udah Bentar guys. Jadi akhirnya Pak Sun Haji mungkin sadar ya dengan viralnya beliau dan mendapat bantuan dari mana-mana pun sampai sudah ratusan juta lebih gitu ya. Bahkan mungkin sudah lebih dari 500 juta ya, hampir setengah miliar gitu. Jadi mungkin beliau merasa bersalah di situ karena Gus Miftah telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus kepresidenan begitu ya. Ya tapi itulah keputusan dari Gus Miftah. Kita juga tidak mungkin menyalahkan beliau, itu tergantung beliau ya. Kalau dia belum mundur sih nggak apa-apa, dan naik lagi sih nggak apa-apa, itu tergantung beliau dengan Pak Prabowo. Dan katanya itu Gus Miftah itu sudah biasa katanya bercanda seperti itu dengan para jamaahnya begitu ya. Nah seperti ungkapan Om Deddy Corbuzier ini, coba kita simak guys. Saya tuh kan nggak mau komen kalau dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp. Ini sebelum kejadian dia di pesek dan sebagainya, saya telepon WhatsApp dan sebagainya. Beliau bilang, wah ini memang gua dari dulu bercandanya kayak begini. Terus kejadian dari pesek dan sebagainya, terus ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot ya. Tapi menurut gua, saya adalah orang pertama yang tahu ketika dia memutuskan mengundurkan diri dari jabatan. Om Ded, saya mau Farhad berdamai. Om Ded, itu sudah pilihan yang tepat nggak sih Om Ded? Sudah pilihan tepat nggak sih dari? Menurut gua iya, karena menurut gua dengan jabatan seperti itu tanggung jawabnya kan besar ya, tanggung jawabnya besar, pasti akan disorot terus. Apapun yang dilakukan akan disorot. Dan kalau kalian tahu Gus Miftah, ya kalau ngomong kan cok kayak gitu dari dulu. Jadi tapi gini, apakah Gus Miftah salah? Iya.
Ya, tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah. Memang gaya lawakannya dari dulu begitu. Dan memang ini harus diketahui juga, banyak orang yang memang akan datang berjualan di tempat-tempat dakwah dengan tujuan diborong. Itu udah dari zaman dulu. Benar-benar. Saya nggak belain Gus Miftah ya. Jadi gue dulu pernah ingat ya kalau Gus Miftah itu sering di beberapa kali di podcastnya Om Ded ini, sebelum Om Ded nih login ya ke masuk Islam, beliau juga sering dulu ngatain manggil Om Ded ini dengan sebutan kafir. Itu saya ingat ya. Ya jadi memang guyonan beliau itu, Gus Miftah itu memang ya itulah agak sedikit kasar sih menurut saya, tapi ya itulah tabiatnya beliau. Tetap aja salah, tetap aja beliau salah. Itu gini deh, kalau saya ngomong bercanda tiba-tiba di podcast ada saya tolol gitu, salah saya salah. Saya kan pernah juga kena masalah gara-gara nanya perawan. Ayo, saya nanya perawan salah nggak? Menurut saya malah saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Lah orang yang udah pernah ngomong di tempat lain tetap salah tuh masyarakat. Om Ded, tapi Om Ded ada mungkin kayak teguran ke beliau nggak sih atau apa gitu? Obrolan gitu, obrolan. Tadi saya bilang kan pertama kali ngobrolnya kenapa Gus gini terus ya, tapi kan sekarang kan gini loh, sekarang tuh konteksnya adalah udah rancu antara benar salah, sopan tidak sopan, dengan netizen yang menyerang. Kan larinya begitu kan, sekarang semuanya harus viral. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Kalau nanya saya, orang bercanda gitu, terus tiba-tiba bisa punya ketawanya ngakak-ngakak kayak gitu. Ini apa bedanya dengan Coki Muslim dulu? Coki Muslim pada saat itu bilang babi haram. Salah nggak ngomong babi haram? Salah nggak saya tanya ngomong babi haram? Nggak salah kan? Tapi jokinya ketawa. Kok jadi masalah? Jadi kalau ditanya salah enggak, definisinya tuh membingungkan karena situasinya pada saat itu seperti itu. Terus tukang esnya nggak ketawa. Coba kalau tukang esnya ketawa, jadi nggak salah. Biasanya beliau bercanda, yang dicandain ketawa gitu. Sekarang nggak ketawa gitu. Ya tadi saya ngeledekin Boyan, kalau Boyan nggak ketawa. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Tapi beliau memang mengaku salah dan menurut saya ya udah. Oke. Tapi yang bisa menggantikan Gus Miftah di sekretaris kepresidenan siapa? Wah, saya aja tidak ikut-ikutan kabinet. Nanyain saya. Tapi ada maksud ada satu nama nggak gitu yang terlintas apa? Nggak mau. Gini, kenapa nggak mau? Lihat ya, begitu ada kejadian, begitu ada sesuatu, hebohnya seperti itu. Kalaupun saya punya satu nama, saya sebut sekarang, namanya masuk, dia kena masalah, gua dong yang kena. Itu kayak masukin nama kelamaran kerjaan. Jadi ada pun gua nggak mau, bukan nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih. Enggak. Berarti masih komunikasi juga sama Gus Miftah gitu? Masih. Sampai besok juga saya ketemu beliau ke Jakarta, nyamperin saya juga. Saya minta maaf, saya cuma Jadi ini dia. saya cuma bercanda Ya, Mas. Saya tahu Bapak. Nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa kok. Saya juga ingin memberangkatkan Anda umroh. Anda, keluarga Anda, mertua Anda, anak-anak Anda. Jadi Anda pilih mau berangkat umroh dengan mereka atau dengan saya. Ya, pilihan di Kurang kencang itu, lebih pilihan kencang ada lagi di dong. Bapak mau umroh sama mereka atau sama saya. Yang pasti saya akan berangkatnya. Ya, oke paham. Paham ya. Paham. Jadi gitu. Dagang apa Mas? Es Pak. ST. Iya Pak ST. Udah laku belum? Belum Pak. Belum laku? Belum laku. Belum laku? Laku Pak. Jual sana di Glodok. Jadi bukan di goblokin tapi di glodok gitu ya. Bukan yang seperti yang viral itu guys, tapi ini dijualnya tuh di glodok gitu ya. Lu narko.
aja ketawanya. Pak, kalau jual di Glodok jauh, Pak. Kenapa? Jual di Glodok jauh kan, saya di sini, Pak. Ya kalau di sini nggak laku, mungkin jual di sana laku kali. Di mana? Di Glodok. Di bagian Bapak. Untuk ST, Pak. Di mana? Di mana? Udah laku belum? Belum, Pak. Belum laku. Belum laku. Jual di Glodok. Oke, mantap. Ini benar-benar mantap ya. Ini adalah artis-artis lawak kita ya guys, yang nggak pernah henti-hentinya menghibur rakyat Indonesia itu. Ini melalui acaranya, kalau nggak salah nih acaranya Lapor Pak itu ya, kalau di stasiun TV. Nah jadi itulah guys ya, permintaan maaf dari Pak Sunarji dan meminta kepada Pak Prabowo kalau meminta Pak Prabowo untuk menolak pengunduran dirinya Gus Miftah begitu ya, karena mungkin beliau secara tidak langsung mungkin juga merasa bersalah begitu ya, walaupun beliau juga digituin lah oleh Gus Miftah ya, namun dengan mundurnya Gus Miftah dari kabinet Pak Prabowo mungkin beliau sangat-sangat sekali merasa bersalah, apalagi beliau sudah saling memaafkan dengan Gus Miftah dan juga mendapat banyak bantuan, banyak uang dari orang-orang yang berdatangan ingin membantu beliau gitu. Nah, jadi itulah guys kesimpulannya. Ya kalau kita berbuat baik pasti orang juga ikut berbuat baik kepada kita. Ya kalau kita juga berbuat jahat ya juga jahat pula balasannya. Jadi terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.